ini gak sih? Gue lah tuh. Cewek. Dan saya udah sih. Udah tamu kan di kamar sih. Oh iya, Ada biji, ada loro itu. kafe bocor kira anjir kan ya. Aja. Jangan takut nek orang pakai ngedel aja ya. Tapi termasuk ada yang mati-mati seorang terus juga. Oh iya. Tapi pun itu salah deh. Bukan itu 10 masih lah. Buku wes lo ngatur. Bayangin nak petang buku wes setengah gitu. Buku besok kok kuwi Cak. Ya, selamat sore teman-teman. Sore ini kita bakal diskusi tentang akademisi melalui demokrasi nanti bersama Mas Satria. Ini lagi menunggu dia join. Aku lagi di sekre ekspresi. Bentar ya. Halo Mas Satria. Halo Mbak, Suaraku jelas kan ya? jelas aman. Sorry tergabung. Semua. Ini enggak masuk earphone. Halo. Kedengeran Mbak? Kedengeran nggak Mas? Mas Satria lagi di mana nih Mas? Terteduh ini. Aman di Surabaya. Bentar ya Mas, kayaknya earphone-ku nggak masuk deh. Tapi suaranya jelas kok. Iya.
Hmm. Ya, oke teman-teman, ini berhubung Mas Satya udah join, kita mulai aja ya. Jadi sore ini kami dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia bersama kita Kampus Indonesia untuk Kebebasan Akademik mau bahas nih tentang demokrasi hari ini yang makin digebosi. Banyak hal yang akhirnya membuat demokrasi Indonesia justru makin mundur. Eh, Sebelum pemilu sampai setelah pemilu, kita bakal coba bareng-bareng diskusi dan menentukan langkah apa sih yang mungkin bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, akademisi, dan uh, rakyat juga bertindak untuk mengawal demokrasi hari ini. Nah, di sini udah ada Mas Satria. Mas Satria Unggul Wicaksana ya, dokter, salah, sorry, dosen dari IHUMS ya Mas ya? Iya Mbak, halo semuanya, teman-teman Tesma, salam sehat semua. Ya, salam sehat Mas. Siap. Ya, uh, mungkin Mas Satria bisa menjelaskan ke kita tentang kemarin kan ada mungkin sekitar sivitas akademika dari 30 kampus ya kurang lebih Mas Iya, yang menyatakan iya, sikap tentang demokrasi hari ini gitu, mengkritisi pemerintahan hari ini, tapi juga ada beberapa akademisi juga yang justru melakukan apa ya, antitesa dari itu. iya. Jadi teman-teman Tesma semuanya, tentu kita paham ya, aksi yang dilakukan oleh guru besar dan kampus ya, itu tercatat sampai hari ini sudah lebih dari 70 lembaga yang itu terdiri dari kampus, kemudian CSU, dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya, yang tentu dengan satu benang merah yang sama, yaitu mereka ingin agar demokrasi kembali on the track. Mengapa hal ini terjadi? Karena tentu kita melihat situasi demokrasi khususnya di pemilu saat ini ya, yang kemudian mengalami banyak sekali potensi-potensi kecurangan, dan tentu dalam beberapa waktu terakhir tentu kita bisa melihatnya ya, mulai dari intervensi melalui bansos, bagaimana kekacauan dari Sirekap dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa kemudian kaitannya kampus ya dengan hal itu semua? Tentu kampus sebenarnya menjadi garda terdepan untuk mengingatkan ya bahwa kampus ini atau insan akademisi merupakan mereka yang menjadi benteng kejujuran ya, benteng kejujuran, benteng kebenaran, benteng kebebasan yang itu terus menyuarakan ya. Dalam perkembangannya kemudian kita melihat banyak aksi-aksi tandingan gitu ya, yang itu tentu kita sadar terstruktur Mbak, dan teman-temannya terstruktur, dikendalikan oleh suatu kekuasaan tertentu ya, kita sebut seperti itu, dan bahkan dengan template yang sama gitu ya, memuji pemerintah, kemudian penanganan COVID ya, dan segala macam legasinya. Ini tentu menjadi semacam sinyal bahaya sebenarnya bagi situasi demokrasi kita. Karena apa? Apa sinyal bahayanya? Ya, kalau teman-teman baca buku How Democracy Die ya, Levitsky dan Zipalt, dia menulis sangat detail bahwa salah satu kelemahan atau bahaya dari demokrasi yang itu akan berpotensi mati adalah ketika kemudian tidak ada oposisi. Nah, selama ini kan memang tidak ada partai oposisi ya, ya kita bisa sebut 5-10 tahun terakhir lah. Nah, siapa yang menjadi oposisi? Yang menjadi oposisi ya masyarakat sipil. Ya, kalau meminjam bahasanya Thomas P. Power ya, dia disebut sebagai oposisi tak resmi gitu ya. Oposisi tak resmi itu siapa? Ya kampus, ya NGO, ya gerakan mahasiswa, pers, itu merupakan gerakan oposisi tak resmi ya. Dalam perkembangannya tentu juga menghadapi banyak tantangan kayak tadi ya, apa namanya, ada aksi tandingan, lalu ada intimidasi, trolling ya, yang mengarah ke doxing ya, kepada profesor, kepada beberapa akademisi ya, bahkan didatangi ya, diancam dan sebagainya. Itu semacam makanan sehari-hari bagi akademisi. Ya, tentu kita dalam hal ini sebagai bagian dari koalisi yang besar ini memandang bahwa
mereka-mereka yang menyuarakan kebenaran ya, kejujuran ya. Karena sekali lagi akademisi yang kemudian di dalam tanda petik diperalat oleh kekuasaan itu bukan termasuk akademisi yang masuk kategori ini ya. Nah, kita memandang bahwa serangan-serangan tersebut adalah bagian dari pendisiplinan akademisi dan perenggutan ruang kebebasan akademik seperti itu yang sebenarnya dijamin dalam prinsip hukum dan hak asasi manusia. Ya, Mas. Cuma kan kemarin ada narasi-narasi tandingan soal bahwa dosen-dosen yang menyuarakan itu partisan, terus ada keresahan juga di masyarakat bahwa ini udah banyak guru besar yang menyuarakan, tapi kenapa justru itu nggak bisa mencapai grassroots gitu. Ya, ya. Kita tentu menyadari bahwa, dan saya sampai saat ini ya mengikuti dan meyakini bahwa akademisi-akademisi yang terlibat di dalam aksi itu adalah mereka yang memiliki integritas, kejujuran, dan sebagainya. Tapi dalam perkembangannya tentu kita tidak bisa mengendalikannya, ibarat ini bola salju gitu ya. Bolanya semakin luas, apalagi juga ada momentum film Dirty Food dan sebagainya gitu ya. Ini kan bolanya semakin besar tuh, Mbak. Nah, kita tidak menutup mata bahwa ada yang juga dalam tanda petik memanfaatkan ini ya, kepentingan politik dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya bisa meyakinkan bahwa akademisi-akademisi yang terlibat itu adalah akademisi yang memiliki kejujuran, integritas, dan betul-betul memikirkan bahwa ini masalah yang serius. Kenapa kok sampai kemudian mereka turun ya? Ya ini berarti tandanya urgent, tandanya darurat gitu ya. Dan kenapa kemudian seluruh kampus bergerak, seluruh kampus bersuara ini karena ada satu situasi yang kampus tidak bisa tinggal diam seperti itu, Mbak. Ya. Kalau kita lihat budaya ini sebenarnya budaya kebebasan akademik ini mungkin agak awam ya, tapi kalau kita lihat kan di Indonesia ya 98 itu kan akademisi juga turun. Terakhir ya aksi reformasi di korupsi 2019 itu juga akademisi turun dan mereka saat ini turun. Memang juga ini ada satu catatan menarik juga yang tentu ini menjadi evaluasi gerakan ya, artinya betul-betul kita meyakini bahwa ketika saling dibenturkan tadi ya ada adu domba gitu ya, akademisi kembali ke mengevaluasi lah gerakan bahwa tentu kita ingin bahwa gerakan itu mengakar di masyarakat dan lain sebagainya. Ya karena faktanya memang akademisi itu beban administrasinya sangat banyak. Kita tidak bisa pungkiri itu, Mbak. Sehingga kenapa kemudian ada persepsi bahwa ada gap, ada kesenjangan ya antara peran akademisi di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Tapi setidaknya ya ketika momentum ini pecah, saya rasa ini fenomena yang barangkali sangat menarik ya sebagai resiliency ya atau daya tahan masyarakat sipil ya, bahwa akademisi berada di front line, di garda depan ya untuk kemudian memperjuangkan hal tersebut gitu. Ya, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi sebenarnya kan juga ada gerakan-gerakan dari akademisi kan ya Mas, yang akademisi turun ke beberapa daerah konflik gitu untuk mengawal atau gerakan yang lain juga, tapi mungkin karena memang paling masih butuh menjelang pemilu akhirnya juga membuat orang bertanya-tanya gitu, kenapa akhirnya menjelang pemilu baru banyak sekali kampus yang bersuara. Sebelumnya selama 10 tahun kan juga banyak tindakan-tindakan yang tidak demokratis juga gitu yang dilakukan Razum hari ini. Iya, sebenarnya juga bukan musiman ya, akademisi itu sebenarnya sudah bergerak dan bahkan di setiap momentum ya. Kalau kita tahu 2019 itu bahkan saya dengan beberapa akademisi itu jadi korban hacking ya, hacking karena membela atau mendukung akademisi yang bersuara untuk revisi undang-undang KPK, ini contoh ya.
lalu di Omnibus Law misalkan ya, akademisi turun bersama melakukan pencerdasan publik dengan kuliah bersama rakyat kan gitu, atau momentum-momentum yang lain ya. Tapi ya itu tadi yang menjadi evaluasi juga, gerakan ini kemudian tidak simultan ya, ada gap gitu ya, ketika di bawah kemudian mengalami skeptisme ke akademisi yang menyuarakan kebenaran. Tentu ini jadi pertanyaan yang bukan untuk menyalahkan masyarakat, tetapi justru menjadi evaluasi bagi akademisi sendiri. Artinya apa? Akademisi hari ini ya harus betul-betul gerakan dan suaranya mengakar ke masyarakat. Walaupun sekali lagi tantangannya tidak sederhana. Ya, ketika guru besar turun semua untuk menyuarakan kebenaran, ada upaya terorganisir ya untuk mengumpulkan guru besar di camp, di hotel ya 5 hari akomodasi di Bali gitu ya, atau di Jakarta, yang kemudian menyuarakan ya adanya pemerintahan yang damai dan sebagainya itu ada loh Mbak. Ini sama polanya seperti ketika kita membicarakan ini ya Omnibus Law ya, para pakar tata negara dan lain sebagainya juga diakomodasi ya, diakomodasi ke Bali ya, ke Bali 5 hari di hotel mewah, dapat uang saku dan sebagainya, kemudian menyuarakan bahwa Omnibus Law ini baik gitu ya. Apa tandanya? Ya, akademisi akan berhadapan dengan akademisi yang lain, akademisi satu akan berhadapan dengan akademisi yang lain. Akademisi yang lain ini yang diakomodasi oleh struktur kekuasaan gitu ya. Akademisi yang lainnya itu ya dalam kondisi yang mungkin situasi tertekan, dalam intimidasi, mungkin juga tidak memiliki infrastruktur yang mewah seperti akademisi yang lain kan gitu ya. Nah ini saya rasa menjadi catatan menarik ya di demokrasi kita pasca Orde Baru ya, yang tentu kondisinya akan makin berat ke depan menurut saya gitu, menurut teman-teman akademisi seperti itu. Ya Mas, mungkin kita ini ya spesifik ke kampus dulu nih, tentang akademisi kan banyak ya akhirnya bersuara gitu, tapi apakah itu juga bisa sampai ke mahasiswanya sendiri gitu, karena masalah saat ini juga mahasiswa sendiri cukup sulit, mereka seakan kurang tahu apa yang sebenarnya terjadi, terus lebih individualis dan lebih ya itu terkesan lebih apatis gitu Mas, dengan terjadi apa yang terjadi sekarang gitu. Mungkin juga bagi beberapa dosen ataupun mahasiswa yang mencoba untuk bersuara di kampus juga tidak terfasilitasi gitu. Menurut Mas itu gimana? Halo, Ya, saya kedengaran? iya, lancar. Ya, jadi bagi kami gerakan akademisi dan mahasiswa itu harusnya juga saling bekerja sama gitu ya, di dalam memastikan bahwa gerakan ini sejalan gitu. Jangan sampai akademisi ini bergerak, tapi kemudian mahasiswanya nggak bergerak kan gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kritis bagi kami tentang situasi kemahasiswaan kita, yang itu juga ya juga ada upaya ya untuk mendisiplinkan, menjinakkan gerakan kemahasiswaan itu harus secara kritis harus kita baca gitu. Dan sekali lagi tentu ini kita tidak bisa diam ya ketika kemudian mahasiswa atau kemudian juga mengambil peran dalam hal ini, karena perjuangan demokrasi ke depan itu sangat berat dan itu harusnya mahasiswa berada di garda terdepan seperti itu ya, bersama dengan akademisi. Kalau menurut Mas Aceh gimana sih mungkin yang bisa, halo Mas? Halo, ya.
Ya, lanjut. Menurut Mas Satria nih yang juga seorang dosen gitu, gimana untuk eh, menumbuhkan ini apa namanya, pendidikan kritis mungkin ya ke mahasiswa untuk bisa sama-sama bergerak juga dengan akademisi ataupun eh, yang lainnya gitu. Iya, artinya mahasiswa harus punya daya kritis ya, dan idealisme. Karena itu adalah kemewahan dari mahasiswa yang tidak bisa kita katakan itu apa namanya, tidak bisa dibeli gitu ya. Karena sekali lagi ketika kemudian mahasiswa kritis, akademisinya punya keprihatinan, ini akan menjadi semacam efek yang luar biasa secara kekuatan, efek yang luar biasa untuk memastikan bahwa apa namanya jalannya demokrasi ke depan itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Tapi ketika kemudian komponen-komponen demokrasi kemudian tidak bekerja secara baik, ya kita mau berharap seperti apa begitu ya di gerakan ini ke depan kan gitu. Ketika semuanya nggak saling nyambung gitu loh, masyarakatnya nggak mau curiga gitu ya, akademisinya dipecah belah, mahasiswanya juga asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan dipecah belah juga, kita mau berharap dengan siapa gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan kritis sebenarnya ini, yang harus diarahkan ke teman-teman. Ya, Mas, untuk ini ya, kayaknya ya. Halo, Mas Satria. Halo, halo, saya membenarkan Oh iya, headset saya. oke. Ya, gimana? Ya, itu kan jadi pertanyaan kita bersama gitu. Gimana sih untuk menyatukan semua lini gitu untuk bergerak bersama benang merah yang bisa eh, kita lakukan gitu. Menurut Mas Satria, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Ya, tentu sekali lagi kembali ke barak ya, kembali ke ruang-ruang diskusi, kembali ke apa namanya agitasi ya kepada masyarakat itu menurut saya harus menjadi agenda utama ya yang dilakukan oleh mahasiswa, yang dilakukan oleh akademisi, yang dilakukan oleh kampus, NGO dan sebagainya. Karena ketika kemudian kita tidak aware, tentu masalahnya ini jauh lebih worse ya jauh lebih parah ke depan ya. Karena apa, politik kita, kondisi politik demokrasi kita ya politik yang anti oposisi gitu ya. Ya sama lagi yang memegang oposisi. Oposisi itu dalam artian apa? Oposisi itu adalah mengkoreksi ya, mengkoreksi hal-hal yang dianggap tidak benar yang dilakukan oleh rezim, mengkoreksi apa namanya suatu kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat secara luas, oposisi untuk mengkoreksi aspek atau adab ya atau budaya politik yang cenderung culas gitu ya, dengan berbagai macam instrumen, pers mahasiswa dengan tentu produk pers mahasiswanya, akademisi dengan tridharmanya, mahasiswa dengan aktivismenya, NGO dengan gerakan non pemerintahannya, ini semua harus bekerja bareng. Ketika kemudian nggak menjadi satu, ya kita nggak bisa apa-apa. Kondisinya akan sama seperti ini menurut saya. Terus dipecah belah, ya isunya akan terus mengabur, ya kabur isunya, tidak jelas, dan sekali lagi mereka-mereka yang terus melawan akan berada di jurang ya, tepi jurang ya. Kalau bahasanya sekarang kan jokes tepi jurang ya. Kalau sekarang nasibnya akademisi yang tepi jurang gitu ya. Tepi jurang untuk entah itu menghadapi intimidasi, ancaman, tekanan di kampusnya, kemudian bahkan hal-hal lain ya. Itu kalau akademisi ya. Atau nanti mahasiswa misalkan di DO atau di skorsing dan lain sebagainya karena menyuarakan kebenaran itu akan menjadi tantangan. Ya, untuk pers mahasiswa sendiri kan juga kita
kendala ya Mas soal meraih informasi gitu. Kalau misalnya kita mau liputan gitu dihalang-halangi, terus kalau misalnya kita mengkritik birokrasi juga ada intimidasi, ancaman dan segala macam. Nah mungkin Kika juga mengawal isu tersebut, dan gimana sih Mas akhirnya kita sama-sama nih pers mahasiswa dari berbagai kampus untuk berani untuk menyuarakan dengan ya sebegitu banyak mungkin tekanan yang masuk juga gitu Mas. Iya, ini juga sering saya sampaikan ya ketika diskusi dengan kakak pers mahasiswa ya. Sekali lagi pers mahasiswa adalah pers ya. Mereka dilindungi sebagai bagian dari kebebasan pers ya, yang itu diatur dalam prinsip hukum HAM baik internasional maupun nasional. Tentu kerja-kerja jurnalistik investigatif ya, upaya-upaya mencari informasi in-depth yang mendalam kepada tokoh-tokoh kunci atau data-data kunci itu harus dijaga kebebasannya. Maka ketika kemudian ada yang tidak sepakat, misalkan kampus tidak sepakat, ya harus menghadapinya dengan metode pers, ada hak jawab, ada hak tolak gitu ya, atau ada hal-hal lainnya yang kemudian dapat dilakukan. Nah selama ini kita melihat bahwa banyak sekali pers mahasiswa yang menghadapi intimidasi, tekanan, bahkan sampai pemberedelan ya. Banyak sekali di Jogja, di Medan, ya, terus di Ambon, ya, teman-teman YIN Ambon mengalami tekanan yang sama. Nah, dengan berbagai macam kasus ya, ada yang memberitakan isu tentang orientasi seksual, ada yang menyuarakan masalah korupsi di kampusnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekali lagi kampus harus kemudian mengupayakan ya metode-metode layaknya pers ya. Itu kalau internal kampus ya Mbak ya. Dan produk jurnalistik pers mahasiswa itu adalah produk jurnalistik yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan pers ya. Dan itu tentu kampus juga harus menggunakan metode itu ya, ada hak jawab, hak tolak dan sebagainya yang itu diatur detail ya di dalam undang-undang pers kita seperti itu. Jadi menurut saya itu. Iya, sebenarnya kan memang argumentasi dari pers mahasiswa seperti itu ya Mas. Cuma kan di lapangan sendiri akhirnya birokrasi menolak gitu, menolak argumen-argumen itu, membantah itu, dan mungkin Mas Satria dan dosen-dosen Kika yang lain gitu, apakah ada yang bisa kita lakukan, atau paling enggak kita juga bisa cukup punya pegangan gitu Mas untuk tetap berani, dan kita tahu cara kita menghadapi ancaman-ancaman seperti itu dari birokrasi. Bahkan kan sebenarnya juga nggak cuma pers mahasiswa ya, ketika dosen mengkritik kampus gitu bahkan juga mendapat ancaman, pengucilan dan segala macam gitu dari kampus. Iya, saya ulangi lagi bahwa pers mahasiswa memiliki keistimewaan, privilege, dan itu diatur di dalam undang-undang pers. Itu yang harus kemudian menjadi pegangan ya, ketika kemudian kampus tidak terima atau tidak sepakat dengan produk atau karya jurnalistik yang dihasilkan oleh kawan-kawan pers mahasiswa. Ya, jadi tiada keraguan di dalamnya, karena sekali lagi itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh pers mahasiswa. Namun sekali lagi banyak ya pimpinan perguruan tinggi yang tidak memiliki paradigma itu. Tentu upaya-upaya terus mengingatkan ya mereka ya, entah nanti melalui kanalnya dosen, entah melalui kanal suara mahasiswa, entah melalui bahkan kanal produk jurnalistiknya, itu harus dilakukan. Sehingga apa? Sehingga semuanya aware, semuanya sadar bahwa kebebasan pers, ya, kebebasan pers mahasiswa itu adalah sesuatu hal yang dilindungi. Tapi ini bukan suatu hal yang mengagetkan juga Mbak, bahwa banyak kampus juga, maaf ya, banyak kampus juga agak alergi dengan produk jurnalistik pers mahasiswa, ya. Karena ya itu tadi, mengkritik status quo pimpinannya, mengkritik dekannya, mengkritik rektornya, kan gitu ya, yang kemudian mempunyai kebijakan, dan itu
bukan suatu hal yang baru bagi Kika ya. Bahkan Kika di tahun 2020 kita di dalam Universal Periodic Review ya, UPR, yang kita kirimkan submission ke Komisi HAM PBB, kita mencantumkan ya tentang bagaimana upaya mendisiplinkan pers mahasiswa ya sebagai kasus-kasus attacks on academic freedom ya, serangan terhadap kebebasan akademik di Indonesia. Pers di IAIN Ambon ya sebut ya, di Balai Rum di Jogja, lalu di USU ya, itu 3 kasus yang kita potret, capture, dan ini datanya bisa dibuka ya, itu kolaborasi Kika dan Scholar at Risk ya, yang kita submission di UN ya. Sekali lagi teman-teman tidak perlu ragu, teman-teman tidak perlu khawatir, sepanjang karya-karya jurnalistik dari teman-teman pers mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya ya, dengan data-data yang tadi investigatif mendalam ya, saya meyakini bahwa kampus harus ikut ya, comply, patuh terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers yang itu dijamin di dalam hukum nasional ya, seperti itu, di dalam undang-undang pers. Ya, berarti sebenarnya kita tuh nggak perlu takut ya Mas, sebagai pers mahasiswa untuk menyuarakan, terutama kan sebenarnya pers mahasiswa itu salah satu fungsinya adalah membantu mahasiswa yang mungkin mendapat ketidakadilan ataupun birokrasi yang tidak melakukan kewajibannya atau melakukan penyerangan, itu yang penting seharusnya. Cuma ya mungkin culture itu yang perlu dibangun lagi gitu ya Mas ya. Iya, ya artinya gini, insan persma ya bersama dengan komponen mahasiswa lain ya, Ormawa, Ormek, UKM, semuanya harus bersatu ya. Bagaimana resonansinya mau mau tampak dan mau full ya, ketika kemudian nggak jadi satu ya, pergerakan itu akan tidak akan berhasil kalau gerakannya pecah-pecah tadi, atau sengaja dipecah gitu ya. Jadi harus bersatu. Agar apa? Misalkan gini, BEM katakanlah ya, BEM dia melakukan aktivisme. Aktivismenya ya based on data yang disuplai, based on informasi yang disuplai dari pers mahasiswa, gitu ya. Atau komponen kemahasiswaan lain. Dia bergerak based on-nya adalah data yang disuplai dari kerja-kerja jurnalisme investigatif yang dilakukan oleh pers mahasiswa. Ya, dosen pun juga katakanlah mau menyuarakan ya, dosen pun mengalami kondisi tekanan-tekanan yang sedemikian rupa, Mbak. Ya, mulai dari masalah individu lah, kesejahteraan dan sebagainya. Ini kan teman-teman SPK ya, Serikat Pekerja Kampus yang juga ada di garda depan ya. Dan juga hal-hal lain di luar kesejahteraan ya, yang itu berkaitan dengan kebebasan akademik juga mengalami tekanan. Nah, kalau pers mahasiswa bisa saling bersinergi, itu kan juga menarik ya, di dalam memperjuangkan hak akademisi atau hak dosen. Biar apa? Biar mahasiswanya mendapatkan pelayanan akademik yang betul-betul maksimal, gitu ya. Biar dosennya nggak proyek, katakanlah gitu ya. Ya, ini guyonannya kan gitu. Karena apa? Karena ada sinergitas gerakan itu tadi. Ketika gerakannya terpisah-pisah, terpecah-pecah, ya kita nggak bisa berharap banyak, gitu ya. Resonansi gerakan itu harus menjadi satu, meluas, dan itu harus based on control ya. Kontrol dalam hal ini ya, misi goalnya apa yang menjadi dicapai dari gerakan itu, begitu. Berarti Persma tuh nggak hanya melakukan kerja-kerja jurnalistik, tapi juga perlu bersinergi bersama membangun gerakan bersama mahasiswa, minimal di kampusnya dulu gitu ya Mas ya. Iya, fungsi Persma itu kontrol tadi ya. Pilar demokrasi itu kan 4 ya, selain itu ada jurnalistik. Itu kalau dalam konteks negara ya. Nah, pilar kekuasaan di kampus itu juga seharusnya pilar keempatnya adalah pers mahasiswa. Ya. Tapi sekali lagi pers mahasiswa yang seperti apa ya? Tentu yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme ya,
dan apa namanya, dan dia dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan pers seperti itu. Ya, ketika itu hadir, wah, ketika pers mau memberitakan semuanya sudah gonjang-ganjing gitu ya, panik gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu tanda bagus sebenarnya. Tapi jangan sampai setelah gonjang-ganjing itu kemudian persmanya dibredeli gitu ya. Banyak lah yang ini. Dalam 1 tahun ini saja kita mendampingi karena persmanya apa namanya dianggap berat sebelah dan sebagainya. Tapi saya meyakini teman-teman persma punya kejujuran dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kemudian mengalami intimidasi, diskriminasi. Ini pengalaman, ini besok pengalaman teman-teman persma Akta Surya yang beberapa waktu lalu juga menghadapi tekanan ya Mbak ya. Itu yang saya ceritakan itu tadi itu contoh saja. Akhirnya apa? Akhirnya rektornya sendiri yang apa namanya malu ya. Karena apa? Karena tindak tanduknya sudah sangat jelas dan persma betul-betul memainkan peran yang strategis ya dengan menyampaikan informasi dan berita yang betul-betul valid gitu ya. Dan ini ya cara-cara seperti ini ya, tapi tidak dengan dibredeli ya, itu bagus ya untuk mengawal setidak-tidaknya di kampusnya ya, agar good university governance ya, prinsip-prinsip di dalam menjalankan tata kelola perguruan tinggi yang baik itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, setelah good university governance itu dapat terwujud, baru menyuarakan isu-isu yang lain. Tapi menurut saya itu bukan masalah apa dan apa ya, tapi tergantung prioritas dari masing-masing pers mahasiswa itu sendiri. Gitu. Iya Mas. Wah ini ada pertanyaan, kita ke pertanyaan dulu ya Mas ya. Oke. Bentar ya Mas. Tunggu ya, Mas. Ini tentang netralitas akademisi ini ya. Oh iya. Dari Mas siapa ini? Nah, sekali lagi ya, ini kan terkait dengan aksi yang kemarin ya, dan sampai hari ini pun tetap mengupayakan untuk terus bersuara ya. Akademisi memiliki standing bahwa demokrasi yang baik itu adalah keberpihakannya gitu ya. Keberpihakannya adalah pada demokrasi yang baik. Tidak pada sosok ya, calon 01, 02, 03 ya. Tapi siapapun ya yang melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kondisi demokrasi yang tidak baik, nah ini akademisi akan tunduk semua. Polanya seperti itu Mbak. Ketika kebijakannya abuse ya terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, maka akademisi akan turun. Ya, genuine ya, naluri batiniah akademisi itu adalah menyuarakan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa tergantung konteksnya. Kalau kebenaran yang dalam hal ini adalah kebenaran untuk menjaga demokrasi. Ya, dan saya bisa meyakini jangan ragukan ya akademisi guru besar akademisi yang menyuarakan. Karena saya meyakini bahwa mereka memiliki keberpihakan kepada menjaga demokrasi, bukan orang ya Mbak ya. Sekali lagi bukan pada orang, bukan paslon, bukan partai politik tertentu. Ya. Keberpihakannya adalah pada menguatkan demokrasi dan itu adalah standing dari akademisi itu sendiri. Saya bisa memastikan itu. Kami di KIKA bisa memastikan itu. Gitu. Ya, yes. Mungkin kan ya Mas, tadi Mas Andri juga cerita bahwa di akademisi pun terjadi ada yang pro dan kontra juga tentang itu kan. Terus kemarin sebelum itu banyak yang akhirnya menyuarakan itu, dan setelah ini pasca pemilu dan kepemerintahan yang akan berjalan selanjutnya, bagaimana mungkin akademisi atau action lain yang mungkin dilakukan untuk mendorong demokrasi? Iya, menjadi apa istilahnya ya, ruang-ruang politik alternatif
ya. Ruang-ruang apa maksud ruang politik alternatif, yaitu ruang-ruang keberpihakan politik yang disuarakan oleh akademisi ya, dengan tentu banyak kajian dan lain sebagainya, itu harus terus dibumikan ya, harus terus diamplify di masyarakat luas. Karena kita meyakini bahwa ketika ada koherensi ya atau keterkaitan ya antara suara akademisi dan suara masyarakat bawah, kita ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena apa? Karena titik puncak ini akan bisa terjadi ketika distrust ya, atau ketidakpercayaan kepada perangkat-perangkat publik ya, seperti partai politik, kekuasaan negara dan lain sebagainya, itu akan muncul semakin tinggi. Maka suara akademisi menyatu bersama masyarakat itu juga akan semakin naik. Dan ini yang menjadi tantangan ke depannya. Yang ini juga tadi saya sebut menjadi evaluasi betul bagi akademisi ya. Evaluasinya apa? Satu, bagaimana kita untuk mengupayakan sebisa mungkin beban-beban administratif itu tidak menjadi hambatan ya di dalam gerak akademisi. Kedua, memastikan bahwa upaya-upaya advokasi, mendampingi masyarakat dan lain sebagainya itu betul-betul menjadi budaya yang harus dilakukan tanpa memandang momentum ya, memandang apa itu momentum pemilu dan sebagainya, itu tidak terpaku itu. Dan yang ketiga tentu bergerak berkonsolidasi bersama dengan mahasiswa, NGO, membaur ya dengan masyarakat secara luas. Ini akan menjadi kalimat pamungkas menurut saya, agar apa? Agar daya tahan atau resiliensi masyarakat sipil itu akan terbentuk. Resiliensi dari apa? Resiliensi dari praktek politik culas, upaya pembajakan demokrasi, dan upaya pengabaian atau perenggutan hak asasi manusia warga negara. Kalau itu semua dilakukan, symptoms ya, penyakit-penyakit kenegaraan kita itu akan dapat terambil ya, atau dapat terlawan gitu ya, dilawan oleh kita gitu ya. Jadi menurut saya itu, Mbak, dan teman-teman pers mahasiswa. Ya buat yang lainnya kalau mau nanya boleh banget di kolom komentar ya. Oh iya, kita lanjut dulu nih Mas. Ya, sebenarnya kan ini ya, beban administratif itu memberatkan gitu kan ya Mas. Aku entah mungkin ini subjektif atau bagaimana, tapi aku merasa sekarang itu juga mahasiswa akhirnya terlalu sibuk dengan tugas kuliahnya. Akhirnya apa namanya, tidak jadi tidak tersentuh gitu dengan isu-isu sosial yang sekarang ada, apalagi kan ada ini program percepatan dan segala macam. Kalau aku pribadi akhirnya dituntut oleh kampus untuk cepat lulus dengan beban akademik yang lebih dipadatkan dari apa namanya, angkatan sebelumnya tuh lebih sibuk gitu Mas. Ya, ada istilah ini riset saya dengan Pak Erlambang ya. Tentu teman-teman pers mahasiswa pasti sangat paham Pak Erlambang ya. Pak Erlambang dan saya di konferensi HAM ke-6 ya, Human Rights Conference di UGM waktu lalu, membahas tentang digital authoritarianism dan tantangannya terhadap kebebasan akademik bagi dosen dan bagi mahasiswa. Apa konteksnya? Dampak ya dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, MBKM ya. Bagi mahasiswanya merdeka, dosennya merdeka itu artinya, nanti saya jelaskan ini Pak mahasiswa, dosennya terjajah gitu ya. Terjajah beban administratif, harus menjalankan 8 program dan sebagainya dan sebagainya. Lah mahasiswanya ya sebenarnya bahasa merdeka itu dalam tanda petik ya dia apa istilahnya harus mengikuti program dengan industri dan sebagainya ya. Jadi skill laborers gitu ya. Jadi buruh terampil, disiapin kerja, makanya cepat-cepat lulus biar cepat dapat kerja kan gitu ya. Karena itu juga jadi apa namanya, jadi target juga untuk pemeringkatan kampus dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ini semua by design ya, by design. Betapa kemudian situasi pendidikan tinggi kita, nalar kritis ya, budaya bebas untuk berekspresi ya, menyampaikan pendapat, menyuarakan kebenaran ya, dan hal-hal lain itu sengaja dibelenggu ya. Dosen
Kenapa nggak kritis ya? Bebannya itu tadi berat. Mahasiswa kenapa nggak kritis ya? Karena dituntut untuk segera lulus. Jadi kita mengalami penindasan berganda ya, double burden gitu ya. Penindasan berganda dari apa? Dari aspek administrasi, dari aspek ini dan lain sebagainya. Padahal mahasiswa nalar kritis itu harus terbangun ya melalui kerja-kerja belajar mandiri gitu ya, melalui apa namanya upaya-upaya menemukan kebenaran ya berdasarkan dengan prinsip-prinsip saintifik yang itu harus terus dipupuk. Dan ketika kampus ya dan ketika mahasiswa mengambil peran itu ya, misalkan aktif di Persma, aktif di aksi mahasiswa, ya kampus harus memberi rekognisi dong, pengakuan dong. Dengan cara apa? Ya membebaskan, ya mungkin ada konversi dan sebagainya. Itu kan menarik ya. Tapi sekarang tidak kan. Dulu saya ingat, ini mungkin gabung ya, masih bergabung apa enggak ya? Ada kolega saya, dosen saya juga ini, Pak Umar ini. Salah satu dosen akademisi dari Wijaya Kusuma. Ketika membebaskan apa namanya? Membebaskan mahasiswa demo, itu justru mengalami masalah serius di kampus, ya kan? Artinya apa? Apa namanya? Menurut saya sekali lagi kampus ya harus memfasilitasi ya ruang-ruang gerak ya, kebebasan, aktivisme dan sebagainya, yang itu merupakan kemewahan yang tidak boleh direnggut ya. Karena sekali lagi akademisi memiliki akademisi itu ya dosen, mahasiswa, peneliti ya, mereka yang seeking the truth ya, mencari kebenaran berdasarkan pendekatan saintifik, itu adalah orang-orang yang dijamin dan dilindungi kebebasannya. Apa itu ya, kebebasan akademiknya gitu ya, itu yang dilindungi dan mereka harus mendapatkan privilege, bukan malah dibebani hal-hal lain yang kemudian berdampak kepada nalar kritisnya yang semakin terberangus kan gitu ya. Gitu. Ya, kalau untuk itu sebenarnya kan ada beberapa dosen yang akhirnya justru menginstruksikan atau memobilisasi mahasiswanya untuk ikut aksi. Cuma nggak sedikit juga kampus yang justru mengancam nih kalau misalnya ada yang ikut aksi nanti di apa namanya dikasih sanksi gitu kan. Itu juga terjadi gitu kan, Mas. Iya. Sekali lagi bahwa itu juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya oleh mahasiswa ya untuk melakukan aksi dan sebagainya. Karena ketika kemewahan itu diberikan jangan disalahgunakan. Itu yang apa namanya? Ini ya nggak tahu ya, pengalaman subjektif atau berbeda-beda ya di setiap akademisi. Dan sekali lagi akademisi itu juga daya kritisnya juga harus dibangun. Karena tidak semua akademisi juga dulu adalah seorang penggerak ya atau aktivis ya. Kadang mereka juga kutu buku ya. Itu yang harus sering-sering diajak ngopi oleh kalian ya, oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga semuanya saling berjalan gitu ya. Akademisi itu tidak merasa tinggi, pongah karena punya ilmu ya. Mahasiswa juga tidak apa namanya merasa kecil atau tidak merasa tersudutkan ya, karena dia punya ruang. Dua-duanya harus saling berjalan. Karena apa? Karena kita adalah tumpuan dari masyarakat. Kenapa masyarakat penting untuk mendengarkan suara kita, mendengarkan suara akademis itu ya, dosen, mahasiswa. Kenapa ketika ada aksi mahasiswa itu seharusnya masyarakat itu sangat berbahagia? Karena sekali lagi upaya-upaya mencari kebenaran, upaya-upaya menguatkan demokrasi itu adalah tanggung jawab utama dari akademisi, dari mahasiswa atau dari insan akademik secara umum, ya. Karena apa? Karena ketika itu semua dilakukan sesuai dengan jalannya, demokrasi kita akan semakin kuat, ya. Demokrasi kita akan kuat. Demokrasi itu akan kuat ketika kampus, ya, tidak ada di Menara Gading, ya. Kampus itu apa dalamnya ya, dosen, mahasiswa, pers mahasiswa termasuk di dalamnya, tidak di Menara Gading, ya. Ya kampus harus membaur ya ke masyarakat, ya. Menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan menjadi antitesa malah.
ketika aksi kemudian masyarakat malah wah ngapain ini aksi gitu ya. Nah itu apa tandanya? Tandanya kita tidak pernah membaur. Tandanya isu-isu yang kita angkat itu tidak betul-betul mengakar gitu ya. Ya itu harus jadi refleksi kita bersama, baik dosen maupun mahasiswa sendiri. Kalau dosen ya ini momentumnya ini pas pemilu ini. Oh ya, itu yang menjadi evaluasi ya isunya harus membaur ya di tengah-tengah masyarakat. Itu betul loh Mbak. Kita evaluasi betul mendalam itu. Jadi ketika hasil pemilu kemarin ya quick count dan lain sebagainya muncul lah sudah masyarakat akademis itu kayak lemes gitu ya kayak hopeless gitu ya tapi ya sekali lagi kita tidak boleh hopeless ya atau tidak boleh memupuk harapan ya karena apa karena kalau sekali lagi kalau kampusnya diam akademisi mahasiswanya diam nah, sudah saya kita tidak bisa mengandalkan ke siapa lagi kan gitu ya untuk mencari kebenaran dan lain sebagainya. Ya, soal apa ya pendidikan yang membelenggu nih Mas dan by design gitu. Mungkin Kak membuat pergerakan atau mungkin aku sendiri itu membayangkan apakah tes mahasiswa itu sebenarnya bisa juga untuk apa ya namanya lewat tulisannya menjadi bahan-bahan untuk diskusi atau ruang-ruang belajar untuk ya mahasiswa di lingkup kampusnya sendiri karena memang itu sebenarnya sudah ini ya di taraf yang mengkhawatirkan gitu individualis mahasiswa gitu Mas. Iya, saya melihat itu ya. Dan day to day kan bersentuhan langsung ya, maksudnya berkomunikasi langsung dengan mahasiswa gitu ya. Ya ini harus jadi otokritik ya. Generasi atau mahasiswa kita sekarang satu anti intelektualisme ya. Anti intelektualisme itu apa? Ya budaya membaca, budaya diskusi itu kayaknya kok ya tidak semua ya, tapi cenderung dijauhi sekarang. Lebih suka melihat konten-konten shorts atau TikTok yang jauh merubah preferensi politik. Ingat ya, pemilih kita kemarin itu mayoritas adalah Gen Z ya. Gen apa namanya? Gen Z dan milenial ya. Milenial saya termasuk milenial. Milenial dan Gen Z ya. Itu punya andil ya dari preferensi politik. Kenapa? Karena preferensi politik kita itu dari konten-konten yang dipotong-potong tadi, ya bukan dari in-depth analysis ya, pembacaan dalam tentang rekam jejak, tentang keberpihakan, tentang narasi-narasi demokrasi apa yang ditawarkan, ya artinya apa? Semua akan cenderung menjadi praktis. Nah, kita harus mengembalikan situasi ini bahwa mahasiswa ya dengan segala macam kondisinya sekarang itu harus kembali on the track. Mahasiswa harus kembali ke kantong-kantong idealismenya ya. Jangan kemudian ya mohon maaf ya ya terlalu ya kita lihatlah symptoms problem apa namanya aktivisme kita kan terlalu cash and carry lah. Saya bisa sebut begitu ya. Kamu kasih saya apa, saya aksi apa kan gitu ya. Ya tidak semuanya. Saya yakin tidak semuanya. Dan saya yakin masih banyak mahasiswa yang menggunakan itu idealisme itu menjadi dasar. Tapi jangan sampai hal-hal begini ini justru kemudian menjadi pemakluman dan sekali lagi itu merusak budaya pergerakan teman-teman mahasiswa, gitu ya. Ini ungkapan dari seorang mantan aktivis mahasiswa yang sekarang juga terus memupuk aktivisme kalau menjadi dosen. Iya. Gitu. Untuk itu kan sebenarnya ini ya Mas, kalau aku nggak salah menyampaikan gitu, sebenarnya dari konten-konten yang tergolong pendek itu dimana itu sangat mempengaruhi terutama Gen Z. Aku juga Gen Z soalnya Mas, dan saat ngobrol dengan teman mungkin atau ya yang seumuran gitu Gen Z yang lain susah untuk saling argumentasi gitu, untuk ya bertukar pendapat bukan justru
malah sensasi-sensasian gitu untuk ya aku punya argumen, kamu punya argumen, ayo kita debat sebagai ya mana argumen yang mungkin bisa kita sepakati atau mana yang cukup relevan gitu yang bisa kita terima. Tapi nyatanya kan justru ada narasi-narasi justru emosional gitu yang muncul. Ya, ya itu tadi karena anti intelektualisme ya itu menggerogoti masyarakat kita dan wacana media sosial sebagai kebenaran itu fenomena yang menurut saya pribadi itu akan menjadi rusak ketika kemudian media sosial tidak on the track ya. Nah, ini media sosial masih media sosial ya. Itu on the track ya untuk menjaga demokrasi. Ini yang disebut sebagai fenomena sindrom pasca kebenaran ya atau post truth ya. Ini nggak hanya di Indonesia, ya. Di tetangga kita Filipina ya. Ketika kemudian Ferdinand Marcos Junior ya, Tom Bong Junior itu menang pemilu ya karena konten di TikTok gitu ya. Yeah. Ya in Indonesia right now kan gitu ya. Terjadi di Indonesia sekarang gitu ya. Artinya apa? Literasi budaya literasi kita itu dalam kondisi yang menurut saya mengkhawatirkan gitu ya. Padahal kita punya teman-teman Gen Z punya segala macam perangkat ya untuk memudahkan itu. Penggunaan AI tools ya. Ini karena saya nggak mau dibohongi mahasiswa, saya juga belajar AI tools ya. Tapi faktanya banyak AI tools itu justru menjadi shortcut bagi mahasiswa. Tidak untuk semacam mengkonfirmasi kebenaran gitu ya, menggunakan AI tools ya, atau perangkat-perangkat lain yang sebenarnya sangat memudahkan mahasiswa generasi Z ya, menjadi nyaman sekarang untuk belajar. Ya saya nggak mungkin cerita atau akademisi atau Bapak Ibu dosen kalian yang dulu kan nggak mungkin cerita itu relevan sekarang ya, misalkan baca buku terus fotokopi itu kan nggak relevan oleh kalian sekarang kan. Kalian sudah punya semua tools. Maka sekali lagi keistimewaan itu jangan membuat mahasiswa terlena. Keistimewaan itu justru menjadi sarana, tools ya, alat untuk memperjuangkan kebenaran, idealisme yang mahasiswa yakini. Keyakinan itu didapatkan dari mana, Mbak? Didapatkan dari mana, Mas? Tentu didapatkan dari kerja-kerja atau cara-cara skeptisme. Aku nggak percaya ini deh. Gimana caranya ya? Saya riset dong, mini riset dong. Oh, saya baca dong karyanya Pers mahasiswa dan sebagainya. Nah, cara-cara skeptisme itu harus dibangun oleh mahasiswa, oleh Gen Z. Ya. Skeptisme itu apa? Tidak melulu selalu percaya ya terhadap isu yang digelontorkan oleh pemerintah, oleh otoritas, atau oleh mereka yang punya kuasa hegemonik ya di media sosial, influencer. Nah sekarang lebih banyak nurut influencer daripada dosen ya. Dan kita ngajar, kita bahkan mendidik orang yang di kemudian hari juga jadi influencer. Tapi kenapa kok kemudian lebih percaya influencer ya daripada guru besar yang turun kan gitu ya. Tandanya apa? PR ya ini guyonan di akademisi. PR lainnya apa? Berarti PR lainnya akademisi itu disuruh menjadi konten kreator. Tambah berat lagi kita bebannya ya. Sudah dari Dharma tambah jadi konten kreator sekarang. Ya itu guyonan saja ya. Kalau yang terakhir ini ya. Terakhir ini bercandaan akademisi. Tapi memang itu yang terjadi sekarang juga, Mas. Orang-orang lebih percaya sama influencer yang bahkan mungkin tidak punya track record di bidang itu gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Kibim MM_ soal press release Kika yang merilis kondisi dosen. Kenapa sih kok malah direpresi? Apakah kampus hari ini tidak ramah juga? Iya, karena tadi kondisinya mengkhawatirkan sekali ya. Model represinya ada 3 jenis ya. Represi fisik itu ada ya,
terjadi di UNAS gitu ya, di Jakarta. Ya, kita tentu tahu ya, didatangi oleh aparat dan lain sebagainya, diminta untuk take down dan sebagainya, itu adalah cara-cara represif, intimidatif. Ada juga yang menggunakan cara tadi pengadu dombaan, ya, pengadu domba akademisi satu dengan akademisi lain. Akademisinya bersuara, rektornya bersuara lain. Ada loh itu, kalau besar loh itu. Ya. Yang ketiga itu ada upaya terstruktur untuk apa namanya, ya itu tadi ya, yang poin kedua ya. Ada yang ketiga, upaya terstruktur untuk meminta maaf ya, atau kemudian memuji-muji negara ya, bahkan melalui digital attacks ya, melalui trolling tadi saya sebut ya. Salah satu profesor di UGM itu juga mengalami situasi itu ya, menghadapi trolling ya. Ini indikasinya ke doxing, Mbak ya, cucunya, anaknya ya, istrinya di IG-nya, di postingannya, kemudian di komentari negatif dan lain sebagainya, bahkan mengarah ke teror dan sebagainya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya. Sekali lagi, kita dan tentu bersama dengan akademisi yang lain membuka semacam helpdesk gitu ya, untuk akademisi yang menghadapi serangan intimidatif untuk dapat menceritakan ke kita atau dapat menceritakan ke koalisi dan apa yang perlu dapat dibantu, misalkan ya, baik itu dalam konteks digital security atau hal-hal lain ya, kalau di dalam kondisi yang jauh lebih parah, agar apa? Agar kita punya upaya untuk memitigasi ya potensi-potensi kebahayaan ya yang dialami oleh akademisi. Kika standingnya di sana. Iya, Mas. Untuk ini ya, mungkin kasus beberapa Prisma juga yang tadi sempat disebutkan di represi gitu. Kika sejauh ini mungkin yang cukup ini apa namanya, yang ini ancaman DO itu. Kalau boleh tahu perkembangannya gimana sih Mas? Soalnya kan mungkin kalau saya sendiri kan di Jogja ya, sedikit yang sampai ancamannya sampai DO gitu. Sedangkan mungkin mahasiswa lain di luar sana ancamannya justru lebih ngeri gitu kalau di sini gitu. Halo? Seharusnya kedengaran ya Mas ya? Iya aman Mas. Inilah yang tadi saya sebut bahwa upaya-upaya menjinakkan ya pers mahasiswa itu dengan jalan intimidasi, ancaman DU dan sebagainya. Tidak hanya bagi individu, bahkan sampai ke pemberedelan ya, pemberedelan pers mahasiswa, dicabut izinnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah upaya sistematis yang dilakukan almostly adalah pimpinan perguruan tinggi ya. Dan sekali lagi, ketika kemudian pimpinan perguruan tinggi tidak punya sense ya, atau cara pandang bahwa persma dan juga produk jurnalistiknya adalah dilindungi sebagai bagian dari kebebasan pers, maka peristiwa ini akan terus berulang gitu ya. Peristiwa ini akan terus terjadi karena itu tentu kita berharap bahwa ke depan ya kampus punya kanal ya untuk memastikan bahwa kebebasan pers mahasiswa itu betul-betul dilindungi. Punya cara pandang ya yang saya sebut ini, cara pandang untuk mengatasi. Ya bisalah gunakan hak jawab, hak tolak dan sebagainya ya. Yang itu sudah diatur di dalam undang-undang pers. Ya, jangan sampai terus kemudian melakukan langkah-langkah sepihak. Tapi sekali lagi, Kika pun juga membuka diri bagi insan pers mahasiswa maupun lembaganya yang menghadapi tekanan, intimidasi. Tentu apa yang perlu Kika lakukan, kita bisa bantu menemani ya. Dan tentu Kika tidak bisa berjalan sendirian ya. Nanti ada kolaborasi dengan CSO lain ya, misalkan YLBHI atau AJI dan juga teman-teman CSO lainnya seperti itu, untuk memastikan bahwa kebebasan pers mahasiswa itu betul-betul dapat dijamin dan dilindungi seperti itu. Ya,
Mas, karena kan memang cukup banyak akhirnya counter narasi dari birokrasi bahwa ya kalian tuh UKM di Brede lah, terus di stop pendanaan juga, berarti semua kita punya eh, apa ya teman di ini ya lini yang sama gitu, bisa dengan kita YLBHI dan NGO lain mungkin yang bisa bersama-sama melawan represi yang dilakukan kampus juga gitu ya Mas ya. Suara Halo. kan ya halo. Apa tidak kedengarannya? Bisa bantu ulangi, Pak? Ya karena kan pers mahasiswa tuh kadang mungkin beberapa birokrasi ya tidak terlalu apa ya memposisikan kita sebagai kurs gitu karena dianggap UKM yang tadi di bredel terus di stop mungkin pendanaannya padahal ya kita pas mahasiswa itu tidak sendiri gitu ada KIKA ada NGO lain YLBHI dan lain-lain yang bisa bareng-bareng mengawal represi yang dilakukan di kampus juga. Itu yang harusnya ada ya, atau menjadi cara pandang. Tidak boleh kemudian harusnya ada mekanisme mediasi langkah-langkah. Gimana? Suaranya kurang jelas. Halo, jelas? Ini udah aman. Nah, ini yang harus dipastikan ya. Artinya upaya-upaya ini ya, kesadaran kampus lah menurut saya. Jadi ini juga rekomendasi KIKA ya di pelaporan kita di PBB ya. Bahwa kampus itu harus punya mekanisme yang firm ya untuk menjamin kebebasan akademik termasuk bagi mahasiswa itu agar dapat terus dilakukan ya atau diupayakan. Yang kedua, kampus juga harus memiliki ombudsperson ya. Tempat pengaduan lah istilahnya seperti itu ya terhadap pelayanan-pelayanan maladministrasi ya, yang berpotensi maladministrasi ya. Jadi ketika insan pers mahasiswa mengalami tekanan dan lain sebagainya, ada suatu ombudsperson yang ditunjuk dan ini independen ya, walaupun di dalam kampus ya independen. Dia bekerja agar intimidasi dan serangan-serangan itu dapat sebisa mungkin dapat diantisipasi, dihalau gitu ya, atau dapat di apa namanya tidak dapat dijatuhkan sanksi itu kepada insan pers mahasiswa gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai kanal-kanal yang harus disediakan oleh kampus ya untuk menjamin kebebasan pers itu betul-betul dapat terwujud terlaksana seperti itu. Iya, Gitu. untuk sampai ke titik itu gitu Mas, gimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu untuk mendorong kampus menyediakan ombudsman, terus mungkin semacam apa ya, aduan itu maladministrasi dan segala macam, karena kan susah juga itu untuk mengkritik kampus saja kadang kita mengalami kesusahan. Iya, kondisinya kan beragam ya di masing-masing kampus ya. Tapi saya rasa ruang komunikasi itu harus dibangun ya, ruang komunikasi antara siapa, antara pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa. Mahasiswa juga jangan menunggu untuk dipanggil gitu ya, tapi bisa menyuarakan ya, misalkan audiensi hearing dengan pimpinan perguruan tinggi ya, jika dia tidak punya mekanisme yang tadi saya sebut ya sebagai mekanisme ideal gitu ya, untuk memberikan itu, memberikan akses itu. Ingat ya, kebebasan akademik ya, kebebasan pers mahasiswa itu bukan satu hal yang turun dari langit gitu ya. Tapi dia ada satu hal yang diperjuangkan. Dia harus diperjuangkan, disuarakan. Ya dengan cara-cara strategi advokasi itu kan ada dua jenis ya. Tidak harus dengan cara-cara yang konfrontatif ya. Juga bisa dengan cara-cara lobby. Tapi tentu sekali lagi harus terukur ya. Jangan sampai nanti pers mahasiswa malah jadi humas kampus kan gitu ya. Menyuarakan hal yang baik saja, kita akan menghilangkan perannya ya. Kritis konstruktif, nah itu adalah
ciri khas yang harus dibangun dari insan pers mahasiswa, yang itu kampus harus memfasilitasi itu, ya, gitu kalau menurut saya. Ya, untuk itu kan tadi kita juga bahas tentang demokrasi di kampus yang mungkin bisa diterapkan bersama dari Persma, dari mungkin dosen-dosen juga, mungkin Ika juga. Terus untuk ini mungkin ada saran atau masukan gitu dari Mas Patria untuk pers mahasiswa, gak cuma di demokrasi dalam kampus tapi juga demokrasi yang terjadi saat ini, posisi Persma atau mungkin apa yang bisa Persma lakukan. Ya, sekali lagi Persma harus tetap istiqomah, konsisten bekerja untuk mencari kebenaran investigatif dan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip saintifik, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Ketika cara kerja itu sudah terjadi dan konsisten, saya meyakini bahwa kampus tidak boleh kemudian melakukan intimidasi, ya. Artinya apa? Ketika kampus ditengarai ditemukan itu, ya kita harus, teman-teman Persma harus berbondong-bondong ini gimana strategi untuk mengadvokasinya gitu ya, entah nanti dengan teman-teman PPNI atau dengan teman-teman KIKA ya, untuk mencari jalannya. Karena apa? Karena ketika kemudian kita kritis, kampus itu tidak ada di Menara Gading semata, tapi betul-betul membawa ke masyarakat, itulah yang menjadi kata kunci dari menguatnya demokrasi kita, ya, sehingga demokrasi kita tidak decline, ya, tidak turun terus. Kuncinya sama dari mahasiswa dan dari akademisi, ya, dan juga masyarakat sipil yang lain, ya, masyarakat sipil yang lain. Sehingga apa? Daya tahan, ya, atau resiliensi masyarakat sipil itu akan terbentuk. Kalau nggak gitu, saya tidak yakin situasi kondisi demokrasi kita itu baik, atau bahkan justru mengarah ke otoritarianisme, begitu. Ya, berarti kita sebagai Persma ataupun orang-orang yang bergerak di aktivisme harus mengontrol orang-orang atau rezim yang ada di Menara Gading supaya tidak terus-terusan di Menara Gading, tapi juga jadi refleksi ke diri sendiri bahwa kita juga jangan di Menara Gading gitu ya Mas, untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, untuk benar-benar keberpihakan yang jelas pada rakyat gitu ya Mas. Betul. Harus harus itu harus dilakukan. Mungkin Mas Satrio mau nambahin sesuatu yang mungkin lupa ku tanyakan gitu Mas, sambil nunggu siapa tahu ada yang tanya lagi. Sudah semua. Boleh nanti kalau ini ya, nanti kita bisa lakukan hal-hal lain barangkali ya, misalkan untuk ini ya, membangun awareness itu, misalkan bagaimana kampus itu harus aware terhadap pers mahasiswa dan sebagainya, campaign dan sebagainya. Saya rasa itu penting untuk kita kerjakan bersama ya, karena sekali lagi itu adalah kerja-kerja yang lintas lembaga ya, lintas organisasi. Dan sekali lagi kita tidak bisa berjalan sendiri ya, karena kita sebagai kaukus ya, bagi akademisi yang memperjuangkan kebebasan akademik, ya tentu memiliki beban moral ya, untuk memastikan bahwa teman-teman pers mahasiswa pun juga memiliki kebebasannya. Dan kita sama-sama kebebasan. Kalau kita concern di isu kebebasan akademik, teman-teman pers mahasiswa untuk kebebasan pers. Ya, sebenarnya kan juga ada ini ya Mas, beberapa dosen yang akhirnya membentuk sebuah forum untuk apa ya, forum yang berkelanjutan gitu Mas, untuk melakukan aksi mengawal demokrasi gitu. Setelah melakukan ini, apalagi yang bisa kita lakukan, dan itu juga melibatkan mahasiswa gitu. Cuma kan tidak semua, aku rasa nggak semua tempat gitu, semua wilayah ada dosen-dosen yang turut
andil gitu, yang benar-benar action sampai turun ke jalan gitu. Karena kalau di Jogja sendiri kan memang sampai turun ke jalan gitu ya dosennya. Tapi Iya. kurasa wilayah lain enggak, dan gak semua kampus juga ada dosen yang progresif gitu. Mungkin apa ya yang bisa dilakukan mahasiswa di tempat-tempat. Kadang kan buat bersuara sendiri tuh kurang ini ya Mas ya. Entah kurang berani atau akhirnya kurang berdampak karena tekanannya juga lebih besar. Iya, jadi kalian harus sering-sering, kita harus sama-sama sering ngopi gitu ya, akademisi dan dosen ya. Tentu di Jogja saya rasa jadi role model ya, jadi role model yang sangat menarik. Aksi Kejayaan ya, dan kampus-kampusnya menurut saya luar biasa. Ya. Di Surabaya, di kampus saya, di kota saya sendiri pun masih jauh ya dari apa yang dilakukan di Jogja, walaupun kita termasuk tergolong kota yang besar gitu ya. Maka menurut saya mahasiswa tetap menjaga nalar kritisnya, dosen yang kritis sering-sering kalian ajak ngopi, sering-sering ajak diskusi, sering-sering ajak melakukan advokasi bersama. Pun juga dosen tidak boleh juga apatis ya. Kemudian ada di Menara Gading dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dosen juga punya kewajiban yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Itu jangan gugur kewajiban saja gitu ya. ini artinya apa? Sinergitas ini harus terbangun ya. Jangan justru tumpang tindih ya. Oh ini ranahnya mahasiswa aja, oh ini ranahnya dosen. Jangan. 3 matra ya. 3 matra masyarakat sipil ya. Ya, dosen, mahasiswa, organisasi NGO itu harus sama-sama saling bekerja sama menurut saya. Tidak bisa kalau jalan sendiri-sendiri. Dosennya jalan sendiri, mahasiswanya sendiri, NGO-nya sendiri. Visinya nggak akan terwujud. Ya, justru fragmentasi itu ya Mas yang bikin pergerakan juga susah untuk apa ya, maju gitu ya Mas. Betul. Fragmentasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi itu the most problems ya. Itu data Kika itu paling banyak itu perguruan tinggi sendiri yang jadi masalah. Ya pimpinan perguruan tinggi. Terus aparatus ya, dan juga negara secara umum ya. Kenapa negara bisa ikut campur ya? Ini juga tadi belum saya bahas karena di kampus-kampus negeri khususnya menteri itu punya suara 35% ya untuk menentukan rektor. Nah, itu yang jadi malapetaka ya, intervensi terhadap pimpinannya yang lebih akomodatif terhadap kepentingan rezim, itu yang akan lebih dipilih, bukan akademisi yang kritis dan sebagainya itu yang jarang mendapatkan amanah ya. Itu kalau di negeri ya. Jadi apa? Sehingga kampus akan cenderung jinak ya, karena intervensi negara cenderung sangat besar di sana. Ya. Kalau di swasta problemnya tidak semua ya, tapi beragam. Itu di yayasan, tapi tidak semua. Ya, tergantung swastanya ya. Tergantung swastanya. Kalau di UII atau di kampus-kampus Muhammadiyah saya rasa kebebasan itu ini yang saya tahu ya, di kampus-kampus yang lain, di kampus-kampus swasta lain pun juga saya meyakini hal yang sama. Mereka punya kendala, tapi juga mereka punya peluang. Nah, sekali lagi, kampus itu nggak boleh dijinakkan. Ya. Dijinakkan dalam tanda petik ya, hanya untuk yes man ya, yes man terhadap kebijakan negara dan sebagainya. Justru kekritisan kampus, kekritisan dosen, mahasiswa itulah yang menjadi obat atau jamu dari demokrasi kita ya, yang sedang sakit gitu ya. Jadi obat dan jamu dari demokrasi kita yang sedang sakit, menurut saya seperti itu. Ya, aku baru tahu sih Mas kalau bahkan Menteri ada suara ya untuk perguruan tinggi negeri. Tapi berarti kan intervensinya memang sejauh itu karena memang terbukti di beberapa kampus tidak mau ikut andil soal pernyataan sikap dan segala macam gitu, tidak mau bersikap karena ternyata memang sejauh itu.
Iya, sedalam itu. Juga termasuk bantuan-bantuan, proyek-proyek yang diberikan kepada dari negara kepada kampus ya, entah negeri atau swasta, itu yang membuat akhirnya beberapa kampus yang juga template itu ya, menguji negara dan lain sebagainya. Ya, itu upaya menjinakkan ya. Yang tidak bisa kita mengelak ya, faktanya demikian. Miris itu ya Mas ya ternyata. Iya. Berarti kita tuh bekerja ekstra sekali ya Mas untuk kebebasan akademik di Indonesia ini. Betul. Ya, itu yang tugas yang sangat berat, tentu harus saling bekerja sama ya, harus saling bergandeng tangan antara dosen dan mahasiswa, sehingga misi besar kita untuk menguatkan demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia itu betul-betul dapat terwujud seperti itu. Sepertinya udah tidak ada yang bertanya ini Mas. Iya. Mungkin Mas Satria mau menambahi lagi? Saya rasa cukup. Nanti kita bisa inilah keep in touch ya di media sosial Kika atau di korespondensi Kika, atau kalau mau diskusi langsung monggo nanti kita bisa ini, karena teman-teman akademisi saya meyakini mereka akan sangat siap dan senang gitu ya kalau kita diskusi bareng lagi. Gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Satria. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Tadi Mas Satria meng-highlight soal sinergi, dan kita harus saling bersinergi demi mengawal demokrasi, demi melakukan kerja-kerja yang bisa berdampak lebih luas, jangan sampai terfragmentasi. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dijawab dulu ya. Iya. Terakhir nih katanya. Ya, ini edukasi politik ya. Ini jadi kalimat kata pamungkas ya. Ya, edukasi politik itu harus dirumuskan bareng ya. Mulai dari caranya yang soft hingga hard ya. Kalau soft kan edukasi politik, hardnya sampai ke apa namanya people tribunal gitu ya, pengadilan rakyat gitu ya, untuk menghakimi. Itu kan serem ya kalau itu ya. Ya kita nggak tahu kondisinya ke depan. Kalau apa namanya edukasi politik itu sekali lagi harus berangkat dari kebutuhan yang apa yang dialami oleh masyarakat ya. Misalkan masyarakat butuh terhadap transparansi, akuntabilitas, akses pendidikan, akses kesehatan, itu akademisi harus turun bareng, ya, memetakan itu. Yang kedua adalah akademisi harus saling bertemu, tidak pongah dengan tidak apa ya merasa paling gagah dengan ilmunya masing-masing ya, dengan ilmu pidananya misalkan, atau ilmu hukum katakanlah, atau dengan ilmu politiknya atau ilmu sainteknya, harus saling bekerja sama, harus saling intersection ya, saling bertemu, sehingga apa, merumuskan pendidikan politik, edukasi politik ke masyarakat itu betul-betul dapat dirasakan. Yang ketiga adalah karena masyarakat kita sangat termediasi melalui penggunaan tools media sosial, tentu kita harus mengupayakan tadi upaya-upaya edukasi politik itu harus dipahami oleh masyarakat secara luas dengan baik ya, dengan mudah dipahami, dengan tidak menggunakan bahasa melangit ya dan sebagainya, sehingga peran dari akademisi itu semakin meaningful ya, betul-betul dirasakan gitu ya oleh masyarakat. Oke ya. Kalau nggak salah, ya oke Mas. Karena kalau nggak salah ini juga ada ini ya Mas, pernah ada kelas di Wadas juga kan ya Mas ya. Betul. Kayaknya Mas Satria ya, kita ada kuliah bersama rakyat. Ya, sama-sama. Iya, jadi terima kasih banyak buat Mas Satria, teman-teman juga. Kita harus saling bersinergi, kita punya peran masing-masing yang harus kita lakukan bersama, karena untuk mengawal demokrasi, untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tidak bisa terfragmentasi. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya, Mas Satria. Makasih banyak, Mas. Selamat sore. Sore.
Terima kasih.